Halo, halo, halo. Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya. Dan kali ini saya ingin membahas hal yang tadi sudah teman-teman lihat, bahwa ada sekelebatan video, ya, ada slide itu kan, yang berisi tentang berita dari Detikcom. Kemudian juga ada akun namanya Bos Purwa yang menayangkan diduga sebagai surat dari Divpropam kepada Kapolri tentang adanya dugaan semacam pembiaran atau permainan di wilayah Polda tertentu di Kalimantan. Ini juga terkait dengan pengakuan seorang yang mengaku bernama Ismail Bolong, yang dia mengaku dia mengelola tambang-tambang ilegal di wilayah di Kalimantan. Dan dia ternyata menurut dia setor ke Bareskrim, ke Kabareskrim itu 6 miliar selama tahun ini dan diberikan dalam 3 kali, katanya gitu. Nah, ini adalah satu fenomena yang masih menjadi perdebatan, karena surat itu kalau kita baca, kalau kita lihat dari formatnya, itu adalah surat resmi yang ditandatangani oleh Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam. Kita tentu harus mengesampingkan kasus Ferdy Sambo yang sekarang ini, karena memang itu adalah satu kasus yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan jabatan dia sebagai seorang Kadif Propam. Karena kalau kita kaitkan dengan jabatan dia sebagai Kadif Propam, tentu kita juga harus mempertanyakan Kadif Propam yang sekarang. Ya. Tapi itu adalah surat dari seorang Kadif Propam saja kita sebut, ya. Bukan namanya lah, biar enak kita ngomongkan. Seorang Kadif Propam yang melaporkan kepada Kapolri tentang adanya dugaan pelanggaran di wilayah Polda tertentu di Kalimantan, dan diminta supaya dilakukan satu tindakan atau penyelidikan yang sampai hari ini belum saya dengar. Ya, di media belum ada, di penerangan dari Mabes Polri juga belum ada, baik itu dari Kadif Humas, baik itu dari Karopenmas, atau bahkan dari Kabagpenum juga belum ada penjelasan mengenai hal ini. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, karena bagaimanapun ini adalah sebuah isu yang harus diselesaikan oleh Mabes Polri. Karena bertubi-tubi, ya. Seolah-olah satu kasus membuka kotak Pandora bagi kasus-kasus lain yang banyak terjadi di kepolisian. Setelah kasus Ferdy Sambo, ada juga kasus penembakan lain oleh anggota kepolisian. Ada kasus menjilat Kuetart, kemudian ada kasus sebelum Ferdy Sambo, ada kasus anggota polisi terlibat korupsi di Palembang, ada terlibat pelecehan seksual di Sulawesi, kemudian ada aborsi juga di Jawa Timur. Kemudian setelah Ferdy Sambo juga ada kasus Teddy Minahasa yang menjadi pengedar narkoba, dugaan tentunya, ya, karena masih berproses. Kemudian ada juga yang ketangkep seorang Kapolres kalau tidak salah, dia menerima, seorang pejabat polisi lah, dia menerima suap dari bandar narkoba dan itu juga sudah di PTDH. Tapi saya tidak tahu apakah kasus kriminalnya berlanjut atau tidak, karena suap adalah kriminal. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan perkara pidana, kita mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan Mabes Polri, kan gitu. Kira-kira kembali kepada kasus ini. Kalau Mahfud MD bilang bahwa ini adalah perang bintang, sebetulnya masyarakat nggak peduli sih mau perang bintang, mau perang bulan. Bagi masyarakat yang paling penting adalah dibuat terang, dilakukan penyelidikan. Tentu saya juga mempertanyakan nih, Kadif Propam yang sekarang apakah menindaklanjuti atau tidak adanya temuan-temuan itu. Saya juga tidak tahu kenapa Kadif Propam Ferdy Sambo pada saat itu tidak menindaklanjuti langsung. Apakah karena pangkat gitu? Karena memang seorang Kadif Propam itu pangkatnya Irjen. Kalau Kabareskrim itu pangkatnya Komjen. Jadi satu tingkat di atasnya. Apakah karena kesulitan itu kemudian dia tidak mau tidak bisa menyelidiki,
Kenapa tidak diberikan saja kepada Irwasum pada saat itu? Tapi surat itu sudah disampaikan kepada Kapolri pada bulan April atau Februari gitu ya. Dan saya juga heran kenapa Kapolri belum menindaklanjuti hal ini. Jadi pertanyaan kita tentang Kapolri kita ya, kenapa ini tidak ditindaklanjuti? Dan Ismail Bolong sebetulnya pengakuannya itu, kalau setelah saya baca ini, kemungkinan besar pengakuannya itu adalah sebagai sebuah tambahan dari ini, supaya mungkin punya bukti ya Kadif Propam bahwa ada terjadi seperti itu. Tapi kemudian Ismail Bolong meralat kembali pernyataannya itu. Tapi pada saat dia meralat, coba kita perhatikan videonya, itu seperti ada yang mendikte dia, menyampaikan A, B, C gitu ya. Jadi bagi saya ini agak mencurigakan. Kenapa dia harus dibimbing untuk menyampaikan klarifikasi? Kenapa dia tidak menyampaikan klarifikasi sendiri saja versi dia? Kalau dia memang ingin menyampaikan klarifikasi, seharusnya dia tidak perlu mendapatkan bimbingan kata per kata gitu loh. Tidak perlu ada penegasan kata ini, kata itu gitu loh. Jadi harus ditelusuri. Dan bagaimana menelusurinya sebetulnya ya, saya tidak perlu ngajari ikan berenang lah. Ya, saya tidak perlu saya rasa mengajari ikan berenang. Saya rasa kepolisian sudah paham metode yang paling canggih untuk bisa menelusuri apakah berita itu benar atau tidak. Kan tinggal dilihat, ada tidak aliran uang, ada tidak penambahan uang dari seorang Kabareskrim kita. Kan kita tahu gaji seorang Kabareskrim berapa kan gitu. Tinggal dicek saja aliran uangnya. Tinggal dicek saja penambahan uangnya. Kalau ada, maka dia harus menjelaskan dari mana uang itu. Kalau tidak bisa dijelaskan uang itu, maka pemeriksaan harus berlanjut kepada beberapa hal yang lainnya gitu loh. Jadi harusnya dilakukan itu. Dan Pak Sugeng Teguh Santosa dari Indonesia Police Watch, dia sudah meminta supaya Kabareskrim dinonaktifkan, dan menurut saya betul itu. Itu adalah usulan yang baik supaya Kabareskrim ini tidak terbebani, tidak tersandera oleh kasus ini. Kan kasihan dia tersandera oleh kasus ini ya. Orang-orang berpersepsi di luaran bisa berpersepsi lain-lain, bisa terus tidak terklarifikasi namanya, tidak terbersihkan, tidak bisa menjadi clear karena dia masih memegang kekuasaan sebagai seorang Kabareskrim dengan pangkat Komjen. Nah, kalau dia masih menjadi Kabareskrim, tentu di sini akan terjadi konflik of interest. Ya, konflik of interest. Karena dia adalah orang yang menyelidiki juga kejahatan, tetapi dia sedang diduga melakukan itu. Ada tuduhan itu kepada dia. Jadi menurut saya sangat benar sekali kalau Bareskrim ini dicopot dulu. Sementara sampai kasusnya clear gitu loh. Soal apakah ini balas dendam Sambo, bagi kita masyarakat seharusnya ini tidak penting. Apakah ini balas dendam atau tidak. Sepanjang itu ada kasusnya, selidiki saja. Bagi kita masyarakat yang paling penting adalah perkara ini menjadi terang, menjadi benderang. Kalau memang ada perbuatan itu, orangnya harus dibawa di proses hukum. Gitu loh. Jangan sampai ini menjadi kasus yang tidak selesai. Kalau ini menjadi kasus yang tidak selesai, ini juga akan menyandera institusi kepolisian. Dan saya tidak mau punya institusi kepolisian negara kita, punya institusi kepolisian yang tersandera. Kabareskrimnya tersandera oleh kasus yang tidak selesai, oleh tuduhan yang tidak selesai gitu loh. Walaupun ada pengakuan Ismail Bolong diralat, tetapi surat itu kan kalau benar ada surat itu kan tetap ada. Surat itu kan masih belum diralat oleh Kadif Propam yang sekarang, Pak Syahardiantono. Kan tidak diralat juga sampai hari ini. Jadi surat itu masih ada. Nah, kalau surat itu memang betul masih ada, maka seharusnya Kapolri melakukan penyelidikan. Dan untuk melakukan penyelidikan ini memang pejabatnya harus nonaktif dulu supaya penyelidikannya menjadi leluasa. Gitu. Harus ada Kabareskrim yang baru untuk menggantikan gitu kan. Mungkin Kabareskrim yang sekarang bisa di tempat lain dulu supaya penyelidikan ini bisa jalan. Saya menyampaikan ini karena kita sayang sama institusi kepolisian. Saya itu
begitu mendambakan institusi kepolisian yang bersih, institusi kepolisian yang benar-benar bisa mengayomi kita, institusi kepolisian yang tidak punya beban-beban kasus. Ini kan udah banyak beban kasusnya. Janganlah dibiarkan gitu loh. Jadi menurut saya seharusnya memang Kabareskrim harusnya dinonaktifkan dulu dan kasus ini diselidiki. Orang-orang yang terlibat di dalamnya harus diberikan tindakan. Kan Kapolri kemarin di dalam beberapa wawancara mengatakan tidak akan mentolerir pelanggaran-pelanggaran. Bahkan katanya kalau ada pengaduan saja dia akan bertindak. Seperti Kapolres di Sumatera itu, Sumatera di bagian selatan kalau nggak salah. Yang ketahuan punya istri lagi tanpa izin dan sebagainya gitu kan. Ketahuan dia ya ada perempuan lain lah gitu kan. Kan langsung dipecat. Kemudian ada istri seorang anggota polisi yang selingkuh, kemudian suaminya dipecat. Nah, bagaimana dengan kasus ini gitu loh. Padahal nggak tahu saya apakah pemeriksaannya sudah jalan atau belum. Dengan mereka itu tiba-tiba dipecat. Nah, bagaimana dengan Kabareskrim? Apakah akan terjadi hal yang sama? Apakah Kapolri akan berpegang pada perkataannya atau tidak? Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Tapi saya yakin bahwa Kapolri sebagai seorang laki-laki, beliau akan berpegang pada perkataannya. Dan itu sangat penting bagi kita sebagai laki-laki untuk memegang perkataan kita. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, kita sebagai masyarakat, kita ingin supaya kasus ini terang benderang. Soal dugaan penerimaan suap 6 miliar ini. Karena kalau tidak ini akan menyandera institusi kepolisian. Masyarakat akan berprasangka terus. Karena walaupun Ismail Bolong sudah meralat, cara dia meralat itu bagi saya cukup mencurigakan. Karena seperti ada yang menimpal-nimpali gitu loh, mengajarkan dia harus ngomong ini gitu loh. Jadi bagi saya ini masih belum selesai dan kita masyarakat ingin supaya ini selesai. Semoga Kapolri bisa mengambil tindakan yang tepat dan bagi oknum-oknum jangan diberi ampun. Oh, dia pada level manapun harus diberikan tindakan. Kita sebagai masyarakat menunggu. Dan masyarakat adalah pemilik negeri ini. Pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kita tidak mau kita dibohongi, kita tidak mau kita memiliki institusi yang punya terbebani dengan kasus-kasus. Sudah cukuplah, sudah terlalu banyak kasus-kasus terbongkar di institusi kepolisian. Oknum-oknum ini harus segera dibersihkan. Dengan banyaknya dugaan-dugaan ini, membuat institusi kepolisian menjadi kurang baik di mata masyarakat. Dan jangan ditambah-tambahin lagi menurut saya. Harus diselesaikan kasus ini. Semoga kita bisa mendapatkan kejelasan dari kasus ini. Karena kalau tidak, sangat sulit untuk mengubah persepsi masyarakat tentang polisi. Yang sudah sangat menurun ini menurut beberapa survei. Demikian kali ini, sampai bertemu kembali di podcast saya selanjutnya. Selamat malam. God bless you.